kemarin si B ngomongnya kayak gini gitu. Nah, terus udah dijelasin sama si A, Anda ganti lagi gitu ya. Terus pas ketemu sama si B, Pak, ini benar nggak kayak gini? Lah, ini siapa yang bilang ini salah ini? Nah, padahal di antara mereka berdua itu aja yang terjadi masalah gitu. Nah, Anda akan dioper-oper kayak gitu. Saya pernah mengalami itu. Ya, punya user yang dua orang ini ada masalah gitu. Nah, akhirnya solusinya apa, Bu? Ya saya ngadu aja ke atasannya lagi. Jadi nggak pernah selesai saya analisis karena si A sama si B ini selalu saja pernyataannya itu kontradiktif. Ya, padahal mereka mengerjakan hal yang sama, tapi bisa dia mengatakan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, ya udah dibilang ke atasannya, ya udah rapat bersama. Nah, kalau di depan atasannya dia kan nggak berani kan. Kalau dengan kita kan kita pengembang, kita pihak luar, gaji dia nggak kita yang bayar. Nah, jadi dibilang aja ke atasannya, terus disampaikan. Nah, baru deh selesai kerjaan saya. Ya, nah jadi kalau Anda menghadapi hal seperti ini itu wajar, di mana saja itu akan terjadi. Ya. Nah, kemudian hubungan teknis. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, misalnya kita akan proyeknya software tentang sesuatu aplikasi misalnya. Nah, ternyata hardware-nya di tempat organisasi tersebut tidak ada. Ya, kita butuh server misalnya speknya sekian gitu ditentukan. Nah, dia punya komputer dengan spek yang lebih rendah. Nah, kalau kita paksakan program kita running di sana, nanti kan mereka kecewa kan, kok lelet nih katanya kan. Kok lama nih aplikasinya. Padahal yang salah bukan aplikasi, tapi hardware mereka tidak mendukung. Nah, ini harus dijelaskan ini, ya. Kemudian, nah ini yang paling penting di dalam tim proyek, ya. Hubungan antar individu dalam sebuah proyek. Jadi jangan pernah ada anggota tim itu yang tidak enak. Nah, ini dia yang tadi saya bilang WIIFM, ya. Nah, batasan lingkup kerja ini kadang-kadang menjadi hambatan ya. Nah, ini ada istilahnya what's in it for me. Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang tahu artinya? Apa artinya itu? Istilah WYSIWYG Anda tahu nggak? WYSIWYG. WISIWIG. WISIWYG. Pernah dengar itu nggak? Kalau belajar interaksi manusia komputer itu ada istilah WYSIWYG tuh. Ada yang tahu WYSIWYG? Nggak tahu. Udah belajar IMK kan? WYSIWYG nggak tahu WYSIWYG. WYSIWYG W-nya apa? Tahu Bu, siapa tadi barusan bilang tahu? Oh, Ananda, Ananda. WP 2007, Bu. Nah, apa tuh? Tuh, what is what you get. Jadi kalau Anda lihat apa dalam sebuah aplikasi ya, you get itu gitu, kamu dapat itu gitu. Nah, jadi itu dalam istilah interaksi manusia komputer. WYSIWYG. Nah, jadi jangan pula sampai ada mahasiswa komputer nggak tahu istilah itu ya. Nah, what you see is what you get. Nah, ini ada istilah lain lagi nih, WIIFM. Apa istilahnya tuh? Ada yang pernah dengar nggak? Belum. Nah, nanti saya jelasin biar penasaran ya. Apa itu, Bu? Nah, sekarang terima aja dulu. Ya, nanti di slide berikutnya ada. Nah, jadi kalau ada pola seperti ini, nah ini akan membatasi lingkup kerja. Ya. Nah, kemudian apalagi yang dapat membatasi komunikasi dan hubungan kerja antar anggota tim. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Nah, jadi misalnya gini, kita misalnya melaksanakan proyek di tempat yang hierarkinya jelas. Paham maksud saya hierarki jelas? Hierarki jelasnya seperti ini. Jadi Pak bosnya betul-betul kita nggak boleh temui. Jadi kita misalnya ingin bertemu dengan pimpinannya itu butuh janji misalnya 2 bulan sebelumnya, ya Allah gitu ya. Kan ada juga tuh ya, yang pimpinannya nggak mau ketemu. Jadi dia hanya mau ketemu sama perwakilan misalnya. Nah itu juga akan mengganggu kita tuh. Padahal kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan mereka. Nah, kemudian juga ada persetujuan tawar-menawar dalam tim kerja. Nah, tawar-menawar nih biasanya terjadi nih kalau terlalu dekat berteman gitu. Jadi susah juga ya kalau dekat, ya jangan terlalu dekat lah ya. Kalau nggak dekat, nggak berkawan, nggak ini ya.
kurang berkekeluargaan gitu. Tapi kalau terlalu dekat nanti bisa jadi tawar-menawar. Misal gini, si A misalnya dikasih kerjaan 1, 2, 3. Si B dikasih kerjaannya 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 misalnya. Terus nawar-nawar gitu. Ya Wan, nanya ngerjain nomor 1 do gitu. Kamu aja lah ngerjain. Terus yang ini mau juga. Nah itu kacau itu. Atau misalnya udah diterima terus di belakang si Pimpro mereka nawar-nawar gitu. Kamu ngerjain yang nomor ini ya, aku ngerjain nomor ini ya. Jadi bermasalah. Padahal pimpinan proyek itu sudah men-set gitu ya, sudah mengatur apa saja aktivitasnya, kemudian siapa yang mengerjakan. Nah ternyata saking dekatnya, saking bersaudaranya gitu ya, tawar-menawar. Kemudian juga akan ada kalau ada keinginan dari tim manajemen atas. Nah, ini hati-hati kalau Anda misalnya dapat proyek, kemudian Pak bosnya, pimpinan dari tempat kita ada proyek itu terlalu ikut campur. Anda pernah menservis motor nggak? Motor atau mobil? Kalau kita lagi servis mobil atau motor, kita di mana? Kita boleh nggak di samping motor kita berdiri? Di mana kita disuruhnya menunggu? Ruang tunggu, Bu. Di ruang tunggu. Kenapa kita nggak boleh berada di samping kendaraan kita? Kenapa? Kan itu mobil saya, Bu. Kan itu motor saya, Bu. Kenapa saya nggak boleh berdiri di samping itu? Pernah menjadi pertanyaan nggak itu? Kenapa kira-kira kita dilarang di dekat itu? Siapa yang tahu? Ayo semangat. Belum makan siang ya? Hari ini kan puasa, Bu. Kenapa kira-kira? Anda nggak penasaran gitu? Anak kasih mobil Anda, anak kasih motor Anda, terus Anda nggak boleh di situ. Emang nggak penasaran? Kenapa kita dilarang ke sana? Nggak pengen tahu. Mengganggu kerja montirnya mungkin. Mengganggu kerja montirnya mungkin, Bu, gitu. Karena nyinyi ya gitu, Safik ya. Kurang, Bu. Montirnya lagi bekerja terus Anda nunjuk-nunjuk, yang itu kerjaan, yang ini kerjaan, yang ini kerjaan, itu kenapa tuh, itu kayak gitu. Nah, jadi terkadang ketika kita bikin sebuah software, kita lagi merancang sebuah desain aplikasi gitu ya, terus si pemilik perusahaan tempat kita dikasih proyek ini nyinyir ya gitu. Ada orang Padang, kalau bahasa Indonesianya apa tuh, nyinyir ya. Enggak kayak gitu dong. Padahal dia kan nggak ngerti. Sama dengan montir tadi, kita kan nggak ngerti dunia perteknikan sepeda motor dan mobil itu kan. Nah, kita merintah-merintah seolah-olah kita tahu gitu. Nah, padahal yang tahu kan mereka. Sama juga dengan ini. Jadi Pak bosnya, pimpinannya itu merasa hebat pula tahu gitu. Nah, ini desainnya tidak kayak gini nih. Itu akan memperlambat itu. Nah, bagaimana caranya Bu mengatasi orang seperti itu? Nah, harus dengan komunikasi yang baik. Jangan pula Anda marah, nanti di-cut-nya proyek tidak jadi, Anda bikin proyek situ kan. Jangan pula terlalu menerima. Kalau Anda diterima terus, perbuatan atau perlakuan yang seperti itu, Anda nggak akan selesai mengerjakan proyeknya. Ya, nanti desain ulang, itu aja kerjaan nanti itu. Ya. Kemudian keahlian dan alokasi sumber daya manusia. Nah, alokasi sumber daya manusia ini sangat penting. Kalau si A bisa keahliannya misalnya programming, jangan Anda suruh dia menjadi teknisi gitu. Atau dia orang analis terus Anda suruh bikin program. Nah, ya alokasikan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya, kemampuannya ya. Nah, kemudian dalam rekrutmen, nah ini ada proses dalam kita merekrut tim kita ya. Nah, jadi ada rencana dulu ya. Rencana dulu nih staff kita deskripsikan kebutuhannya. Kita butuh staff misalnya 5 orang. Nah, 5 orang itu tuh apa saja keahliannya. Nah, terus prosedur rekrutmennya seperti apa? Apakah open recruitment atau misalnya cari-cari dari teman atau seperti apa gitu. Nah, tekniknya bisa negosiasi ya. Nah, ini praalokasi staff nih seperti ini. Kita sudah pernah ada proyek sebelumnya, terus kita pernah bekerja dengan orang lain gitu ya. Terus kita kayaknya yang kemarin tuh enak lah diajak kerjasama. Nanti yang untuk programming nanti dia ya. Nah, itu namanya praalokasi staff. Kemudian juga bisa outsourcing. Ya, outsourcing ini kalau hati-hati ya kalau outsourcing, jangan mau karena outsourcing tidak pertanyaan dulu. Ada yang nggak tahu nggak apa itu outsourcing? Yang tidak tahu angkat tangan.
Nanti saya lah ngomong outsourcing ternyata nggak ngerti. Ngerti semua ya. Ada Raihan nggak ngerti. Outsourcing itu adalah kita mempekerjakan orang lain, tapi proses rekrutmennya tidak dari kita. Proses selama dia bekerja dengan kita tidak kita yang mengatur. Ya, jadi gajinya itu kita bayar ke perusahaannya dia. Ya, nah ini umumnya kalau outsourcing ini kalau kamu lihat di perkantoran kayak CS gitu. Unan aja lah. Unan ini CS-nya kan bukan fakultas per fakultas yang meng-hire gitu ya. Yang mencari siapa yang mau jadi CS di tempat kita, enggak. Sama juga Satpam gitu. Ya, ada PT-nya. Jadi PT itu penyedia jasa Satpam misalnya. Nah, kita tinggal lakukan kontrak dengan mereka. Sebutkan kita butuhnya apa, nanti mereka yang mencarikan. Dan kalau ada masalah tentang tenaga kerja bukan urusan kita. Ya. Dia bosnya bukan kita, bosnya si perusahaan itu namanya outsourcing. Nah, kebanyakan perusahaan sekarang banyak yang menggunakan tenaga outsourcing. Kenapa? Nomor 1, tunjangan-tunjangannya itu nggak perlu kita bayar. Ya, pokoknya kita nggak membayar gaji, cukup ke si PT-nya itu aja, ke PT-nya penyedia tenaga kerja itu. Ya, kita nggak perlu sediakan tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan segala macamnya. Nah, kita juga nggak harus memberikan pensiun. Nah, itu enaknya. Nah, cuman hati-hati. Jangan posisi-posisi penting itu jangan dengan tenaga outsourcing. Ya, outsourcing itu operator misalnya, boleh lah. Ini masa Anda tim analisnya outsourcing gitu. Atau programmernya outsourcing. Nah, itu jangan. Ya. Karena kita kan nggak memberikan ekstra ke mereka. Mereka juga tidak memberikan ekstra ke kita. Loyalitas itu kan kurang kalau di outsource, ya. Dia akan dengan tidak merasa bersalah aja nanti itu ngasih desain kita misalnya ke perusahaan pesaing kita. Nah, itu hati-hati. Makanya kalau yang di outsource itu biasanya memang low level manajemennya sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, misalnya kasir, kayak di bank itu, kasir bank itu belum tentu pegawai bank itu umumnya outsourcing itu. Makanya nggak ada kasir atau teller yang sudah tua gitu kan. Nah, pasti kalau Anda lihat kasirnya muda-muda, cantik-cantik gitu kan. Nah, karena memang dimintanya itu rentang usia segitu. Ya, Bu, nanti kalau udah usia lewat, Bu, ya udah tinggal dipecat aja. Dan kita nggak harus ngasih pesangon perusahaan. Nah, ya. Nah, jadi outsourcing ini punya positif dan negatifnya. Gitu, Raihan. Bisa diterima penjelasannya, Raihan? Mas, suara Raihan gua tak keluar suaranya. Keluar dari dulu. Oh iya, paham ya. Oke, nah itu outsourcing. Nah, kemudian dari yang kita lakukan ini, kita akan memiliki alokasi staf proyek. Nah, kemudian daftarnya. Nah, ketika kita merencanakan rekrutmen ini dengan sebaik-baiknya, nah maka Anda akan menemukan nanti the dream team, ya, tim yang terbaik, yang punya visi misi yang sama, yang saling menghargai antar seluruh anggota timnya, ya. Nah. Kemudian juga ada pengembangan tim kerja. Nah, ya tim development. Ribet lah di luar tuh. Oke ya. Nah, tim kerja yang sudah kita punya itu, yang sudah kita miliki itu harus dikembangkan selalu, ya. Karena gini, manusia, sumber daya manusia itu tidak sama dengan sumber daya perangkat, peralatan, ya nggak sama. Kalau Anda beli komputer, ya udah gitu-gitu aja gitu ya. Tapi iya Bu, komputer juga perlu di-upgrade Bu gitu. Oh iya, komputernya perlu di-upgrade ya, apalagi manusia gitu ya. Oh iya ya, meja kursi nggak perlu di-upgrade ya. Nah, komputer aja perlu di-upgrade tuh, upgrade memorinya Bu, upgrade hard disknya Bu gitu ya. Nah, komputer aja perlu di-upgrade, apalagi manusia. Bagaimana cara mengupgrade manusia Bu? Telinganya tambahin satu lagi gitu ya. Matanya dari 2 jadi 4 gitu. Ya, gitu cara mengupgrade manusia. Gimana cara kita mengupgrade sumber daya manusia? Latihan, Bu. Pelatihan, Bu. Nah, di-upgrade, Bu, kemampuannya, Bu, kata Abdi. Kasih dia training-training, pelatihan-pelatihan, Bu. Ya. Nah, training-training dan pelatihan ini tidak hanya harus terkait dengan hard skill-nya si pegawai ya. Misalnya, Bu, dia kan programmer nih, Bu.
terus kita kasih pelatihan tentang ngoding aja terus. Nah, nggak harus ngoding terus gitu. Anda juga bisa kasih dia pelatihan-pelatihan yang di luar job desk-nya dia. Supaya apa, Bu? Nah, supaya dia rileks bekerja gitu ya. Nah, misalnya pelatihan apa yang Anda tahu? Pelatihan apa? Nah, kalau ini ada ESK juga nggak? ESK kan nggak ada hubungan tuh sama programming gitu, nak. Nah, terus di ESK kan semua karyawannya, Bu, biar segar, Bu, gitu ya. Terus ada training-training yang lain gitu ya. Nah, itu harus diberikan ya kepada anggota tim supaya dia nggak jenuh, supaya tidak bosan. Ya. Nah, di sini ada nih. Ada aktivitas pengembangan tim. Ah, ini sering kali nih keterampilan manajerial ini sering ada trainingnya nih, training kepemimpinan. Nah, sering dengar kan? Nah, kemudian saya senang nih dengan materi ini. Ada istilahnya reward and recognition. Kita kalau dengar reward, temannya apa? Reward and apa biasanya? Punishment, Bu. Punishment, Bu. Jadi kalau ada reward, Bu, ada temannya namanya punishment, Bu. Kalau reward, Bu, dikasih sesuatu, baik materi maupun non-materi. Kalau punishment dikasih hukuman, Bu, baik materi juga non-materi. Ya, nah misal nih, saya mau tanya. Kita ingin mendisiplinkan pegawai. Kita ingin pegawainya misalnya masuknya jam 8 misalnya. Tidak boleh terlambat misalnya. Nah, ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Yang pertama reward. Reward diberikan misalnya jika pegawai datang sebelum jam 8, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji 0,1% misalnya. 0,1% itu seketiknya, Bu. Iya, kalau taruhlah gajinya 1 juta, berarti 0,1% berapa tuh ya? Kalau 1% dari 1 juta berapa? 10.000 ya? Iya ya? 1.000 berarti. 1.000 seketik mana, Bu? 1% lah. Jadi kalau dia datang sebelum jam 8, dia dapat bonus 1%. Jadi kalau dia setiap hari dia datang cepat terus, nah kan banyak tuh. 10.000-nya, Bu, dari malu 10.000 Junidio, 100.000 nak. 10 juta. Ibu tadi bilang 1 juta apa 10 juta? 1 juta, Bu. Oh, 1 juta salah ya, masa ada gaji orang 1 juta ya. 10 juta lah, 10 juta. Jadi kalau gaji dia 10 juta, dia datangnya sebelum jam 8, dia akan mendapatkan reward 1% gaji dia, berarti 100.000. 100.000, Bu, lumayan mah, Bu. Bisa untuk makan pagi, makan siang, makan malam, ya enggak? Ya kan? Nah, coba sekarang kita balik. Bagi pegawai yang datang setelah jam 8, nah kan terlambat kamu tuh. Yang datang setelah jam 8, maka akan mendapatkan pemotongan gaji sebesar 1%. Jadi Junidio misalnya datangnya jam 8 lewat 01 detik, jam 8 masih boleh lah ya. Kalau lewat 8 lewat 1 menit lah, 1 detik itu kejam mana, Bu? Ya, 1 detik lah, 8.01 misalnya. Nah, itu akan kena potong gajinya 1%, sebanyak 100.000. Nah, ini saya survei juga ke Anda nih ya, saya melontarkan pernyataan, saya ingin tahu. Anda lebih suka yang mana? Dikasih reward 1% ketika tidak terlambat, ya datang sebelum jam 8, atau pimpinannya bilang punishment 1% kalau terlambat. Anda lebih suka yang mana metodenya? Reward, Bu. Reward. Nah, yang lain lebih suka yang mana? Mahasiswa lain? Reward atau punishment? Reward. Siapa lagi? Suka reward? Reward. Masih reward. Ada yang suka punishment? Nah, kalau kita lakukan survei ya, misalnya kita cobakan nih. Ya. Saya ini asumsi ya. Saya belum pernah melakukan penelitian ini, asumsi. Asumsi saya memang akan lebih tepat waktu karyawan tersebut ketika kita berikan reward 100.000 per hari kalau misalnya tidak terlambat. Dibanding dengan kalau kita memberikan punishment 1% kalau terlambat. Nah, coba kalau reward pasti mikir gini, lumayan mana 100.000 gitu ya. Nanti bisa beli sarapan, bisa beli makan siang, bisa beli bakso pulangnya dari kantor gitu ya. Bisa beli jus gitu ya. Nah, kalau misalnya yang punishment 100.000 tadi, pasti mikirnya gini, alah biar aja lah 100.000 ini, gitu kan? Benar nggak? Pasti iya, mikirnya gini, 100.000 ini gitu ya. Seketeknya, Bu. Gajinya 10 juta, Bu. Potongnya 1.000, nah ada, Bu, gitu ya. Nah, itu tujuannya sama, pendekatannya berbeda gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi memang lebih menyukai reward. Karena orang akan bekerja-kejar mencari reward. Ya, dibanding kalau kita memberikan punishment.
Nah, makanya di sini tidak dengan punishment dia dikawankan. Nah, jadi bagus nih referensi ini. Jadi dia mengkawankannya dengan recognition. Ya, ada reward sama recognition. Bedanya Bu, reward sama recognition. Recognition apa arti bahasa Indonesianya? Apa? Diakui. Diakui Bu, pengakuan Bu. Ya kan? Nah, pengakuan. Misalnya nih, Raihan nih. Raihan nih berprestasi dalam tim kerja gitu. Terus Pak bosnya muji-muji Raihan, wah, ini saya bangga sekali dengan pegawai saya nih, pegawai teladan saya nih. Disuruh kerja seminggu, dia 3 hari selesai nih sama Raihan nih. Terus Anda dipuji-puji gitu di depan, misalnya di depan koleganya dia yang notabene perusahaannya lebih besar daripada perusahaannya Pak bos Anda. Anda senang nggak? Nih Pak bos nggak ngasih uang nih, dia nggak cuma ngasih puji-pujian aja nih, tapi di depan orang yang misalnya perusahaannya skalanya misalnya internasional, Pak bos Anda skalanya daerah misalnya atau nasional. Nah, Anda akan senang kan? Senang lah Bu, nanti saya diajak kerja nanti Bu sama yang itu Bu. Atau misalnya Zul misalnya dipuji-puji sama Pak bos misalnya. Di depan gebetannya Zul, ya Allah ya Tuhan Bu, makasih ya udah muji-muji saya gitu ya. Iya nak, sama kayak gini nih, atau kita buat besok ya. Siapa yang datang lebih cepat gitu, nanti kita kasih student of the day gitu ya. Kita kasih pajang-pajang piala-piala gitu ya. Nah, ini kan sudah, ini semester berapa Anda nih? Semester 6 ya? 7 ya? 8. 6 sama 4 ya? 8 enggak mungkin lagi nak, 8 lah TA kan. Zul nih lagi suka nih Bu sama seseorang gitu ya. Terus Ibu muji-muji depan orang itu gitu ya. Ya Allah Bu, mau dibayar berapa juga saya mau Bu gitu ya. Nah, jadi recognition ini penting. Jadi jangan pelit sama pujian ya. Jangan pelit sama pujian. Ini Anda anggota tim Anda sudah luar biasa terus Anda gitu aja ngomongnya. Ya sekadarnya aja, ya hebat. Dah itu aja gitu ya. Dipilih Pak gue gitu ya. Sama kayak Anda gitu di rumah, kan suka dipuji juga kan sama orang tua kan? Di kampus suka dipuji juga. Ibu lah Bu yang puji-puji Bu. Iya ya, saya udah jarang juga muji mahasiswa ya. Iya ya, saya dulu pernah ngasih reward ke mahasiswa, rewardnya enggak mahal, cuma pena gitu ya. Ini sejauh ini saya kasih pena, kasih stabilo, mungkin saya akan lakukan itu lagi ya. Nah jadi bagus juga pelajaran ini untuk saya ya. Mata kuliah Menpro juga bermanfaat bagi saya sendiri gitu ya. Ya jadi anggota tim itu akan senang mendapatkan reward, recognition ya. Nah jadi hindari memberikan punishment kepada anggota tim kita. Ya kemudian penempatan yang baik. Nah itu tadi dia sukanya A. Dia nggak suka B, Anda kasih dia pekerjaan B gitu. Nah, pertama dia tidak akan nyaman dalam pekerjaannya. Kemudian hasilnya juga tidak akan baik. Ya. Nah, kemudian kasih training tadi, ya. Nah, nanti outputnya akan ada peningkatan kemampuan ya. Nah, kemudian juga akan ada berbagi kemampuan dengan staff lainnya. Misalnya dia dia training sesuatu terus kita suruh lagi sharing apa yang dia perlu di training kepada staff yang lainnya. Nah, kemudian nah di akhir ini dia nih reward yang tadi ya, bisa materi non materi, kemudian training. Nah ini penting juga nih rotasi alokasi kerja. Ini ada orang yang kemampuannya atau keahliannya itu di bidang database Oracle, ya. Nah letakkan pula lah dia di sana gitu, jangan pula letakkan di tempat yang lain. Kalau ada tim yang salah posisi Bu, ya udah tinggal diceng kan. Atau Bu misalnya sama pekerjaannya Bu, misalnya sama-sama programming Bu. Nah, Anda juga harus putar-putar orang yang dirotasi. Misalnya si Meli ya, Meli ini selalu satu tim sama Denny misalnya. Walaupun mereka sahabat dekat gitu ya. Nah, ini sahabat dekatnya sama-sama di labor, makanya saya bilang kan, ini mencalik langsung ya. Walaupun Meli dan Denny ini dia konco palangkin gitu ya, maksudnya apa kalau orang Padang bilang konco arek lawan apa? Konco arek lawan kare gitu ya. Walaupun dia sahabat karib si Denny sama Meli ini, tapi kalau dia berdua terus kita satukan timnya kan dia bosan juga kan. Nah dia kan pengen juga satu tim sama Yolanda misalnya. Bu lah bosan Meli Bu, tukar lagi jangan Denny Bu, Yolanda misalnya ganti. Nah itu perlu walaupun mereka punya keahlian di bidang yang sama. Nah rotasi itu penting untuk penyegaran, ya. Nah selain untuk penyegaran, anggota tim kita ini juga harus belajar beradaptasi sama orang lain. Jangan karena sudah nyaman dengan satu orang, dia dengan dia aja terus. Jadi nggak berkembang dia. Ya.
Nah, itu juga harus kita perhatikan, rotasi itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian ini lagi. Nah, tidak hanya terhubung dengan proyek, kita juga bisa memberikan strategi-strategi bagaimana situasi kerja di dalam anggota tim itu menyenangkan gitu ya. Nah, kan bisa aja pergi olahraga bareng-bareng gitu ya, pertandingan apa gitu, atau pergi liburan bersama, family gathering misalnya ya, atau ikut acara outbound dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya memperhatikan pekerjaan dan pekerjaan, karena manusia itu akan jenuh. Dia tidak sama dengan komputer. Kalau komputer dia benda perangkat keras yang kalau dia rusak Anda bisa ganti dengan yang lain. Bahkan speknya kalau di komputer semakin hari spesifikasi komputer itu menjadi lebih baik gitu. Nah, misalnya Anda beli komputer tahun 2020 misalnya. Kemudian tahun 2022 rusak. Terus Anda beli komputer baru di tahun 2022. Itu speknya pasti lebih baik dibanding dengan komputer Anda beli dengan tahun 2020 kemarin. Ya, tapi kalau manusia itu Anda nggak bisa samakan dengan perangkat keras, ya. Anda kehilangan satu orang aja anggota tim, Anda itu kehilangan aset gitu. Jadi kalau dalam proyek itu aset itu bukan gedung, bukan kendaraan, bukan apa lagi, bukan perangkat-perangkat yang keras-keras itu, tapi aset itu adalah sumber daya manusia. Nah, bagaimana Anda mengelola sumber daya manusia yang beraneka ragam tersebut? Nah, disitulah dituntut keahlian Anda dalam memimpin sebuah proyek, ya. Nah, kemudian dalam organisasi proyek IT itu ada struktural, ada keahlian teknis, ada manajerial sama alokasi. Nah, kita lihat. Oke, terputus? Hanya saya yang terputus atau ada yang lain yang terputus? Hanya Ibu kayak Ibu. Oh, hanya saya ya, berarti luar biasa juga jaringan wifi-nya ya, kok bisa terputus nih. Padahal yang pakai saya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi lupa Ibu A. Sampai mana tadi yang Anda dengar tadi penjelasannya? Sini sudah tadi ya?
Oke, terputus lagi. Di labor gimana? Di labor lancar? Terputus juga, Bu. Terputus juga? Oh iya. Ini saya sudah mencoba semua wifi yang ada nih, terputus nih pakai handphone. Ya udahlah, nggak apa-apa. Entah apa yang terjadi nggak tahu kita ya. Berarti memang mati ya internet FTI ya. Fakultas Teknik Informasi ya. Nggak apa-apa lah, Bu. LPTIK aja pernah mati kok, Bu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah jadi juga bisa berdasarkan fungsi keahliannya ya. Nah, jadi dia misalnya programming, nah di bagian mana? Nah ya, nah ini fungsi keahlian. Kemudian fungsi manajerial ini misalnya ada pembagian pekerjaan itu misalnya nih yang bagian dokumentasi saja siapa. Kemudian information center-nya ini kayak apa ya? Pusat informasi nih. Customer care bisa juga ya kita katakan seperti itu ya. Jadi kalau customer-nya punya kendala dan segala macam nanti diarahkan ke dia. Kemudian ada pula yang tugasnya ngerjain laporan aja ya. Nah, ini pekerjaan yang sangat menyenangkan ya membuat laporan gitu ya. Ya, lebih suka praktikum atau bikin laporan praktikum? Lebih suka mengerjakan praktikum atau ngerjain laporannya? Praktikumnya, Bu. Praktikumnya, Bu. Ya, tapi laporannya harus dibuat juga ya. Nah, kemudian ini ada matrik ya, ini bisa kita lihat di sini. Ini misalnya nih, ini si A ya, ini anggota tim A, B, C, D. Misal di bagian requirement. Nah, si A ini ngapain? Dia berpartisipasi aja. Kalau di bagian fungsional dia memberikan saran, di bagian desain juga dia memberikan saran. Di bagian development dia memberikan masukan berupa input dari kebutuhan sistem. Nah, di testing ternyata dia jagonya gitu ya. Testing nggak akan bisa dikatakan selesai kalau si A belum bilang oke gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dilihatkan pekerjaannya masing-masing itu jelas ya. Nah, kemudian komunikasi tim itu nah bisa lisan tulisan ya, bisa formal informal, vertikal horizontal. Vertikal tuh atasan sama bawahan, horizontal tuh sesama kolega gitu ya. Nah, kemudian informasi itu bisa melalui dokumentasi kita lihat, ada laporan-laporannya, ada software manajemen proyek yang bisa kita lihat ya. Kemudian sarana distribusinya bisa melalui komputer, fax, email, ataupun melalui rapat. Nah, ini laporan-laporan ya. Ini ada visibility plan yang kemarin kita bahas. Visibility plan ini menyatakan sebuah proses analisa kebutuhan itu selesai. Ya, jadi milestone sebuah proses analisa kebutuhan itu sudah selesai, itu ditandai dengan adanya visibility plan. Ya. Nah, tadi kan kita bicara semuanya tentang sumber daya manusia, ya, human resource. Nah, sekarang kita juga sebagai Pimpro harus paham juga tentang sumber daya non manusia. Nah, contohnya apa, Bu? Misalnya komputer. Komputer itu misalnya kita memiliki komputer berapa, kemudian siapa saja menggunakan itu kita harus atur, ya. Ruang kerja misalnya, kita punya ruang kerja banyak, bisa satu orang satu, atau misalnya ruang kerjanya sedikit, berarti 1/2. Ya, laboratorium nggak mungkin punya laboratorium satu seorang kan, pasti laboratoriumnya satu, nanti gantian makainya gitu. Nah, itu gantian makainya itu harus dikelola dengan baik, ya, sarana komunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian sarana ini harus dikelola dengan baik ya, karena akan ada pekerjaan yang paralel. Nah, jadi jangan sampai nanti ada yang bentrok ya. Nah, harus terjadwal dengan baik, harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik pula. Jangan nanti misalnya si A udah dikasih tahu bahwa dia ruang kerjanya di lantai 1 ruangan 3 misalnya. Terus dia bilang, nggak mau saya kan temannya di lantai 2 ruangan 1, saya maunya di lantai 2 ruangan 2 gitu. Nah, jangan ya. Jadi dalam pelaksanaannya juga harus dikelola dengan baik. Semuanya harus patuh dengan perencanaan yang sudah dibuat ya. Nah, ini dia. Ada prioritas. Misalnya kita punya resource yang terbatas. Ya. Kita nggak punya misalnya laboratorium yang misalnya memenuhi semua kebutuhan. Nah, makanya jangan dibuatlah urut prioritasnya. Jangan memberikan fasilitas kepada kegiatan atau aktivitas yang ternyata belum saatnya bekerja gitu. Misalnya tim programmer belum sekarang bekerja gitu. Ternyata semua resource sudah dikasih ke dia. Padahal yang saat ini bekerja itu misalnya masih tim desain. Nah, seperti itu.
ada prioritinya yang harus kita perhatikan. Ya, nah misalnya seperti ini nih contoh nih. Komputer ternyata semua tahap tuh butuh, Bu. Ah, ya udah berarti komputer harus disediakan masing-masing satu. Nggak bisa satu berdua berarti nih kalau dari seperti ini ya. Nah, printer, Bu. Oh, printer nggak perlu semua deh, Bu. Ah, berarti printer bisa belinya 1/3 atau 1/4 atau satu tim satu printer gitu ya. Nah, program, Bu, semua butuh. Ya udah beli sama dengan komputer. Support, Bu. Nah, beberapa bagian saja yang butuh, Bu. Ya udah berarti belinya tidak usah semuanya. Tidak perlu disediakan untuk semua tim dalam fase proyek ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi selain memperhatikan sumber daya manusia, sumber daya non manusia juga harus diperhatikan. Oke, silahkan. Dari tadi saya aja yang ngomong, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan bertanya. Kalau Anda tadi mendengarkan, apakah ada yang tidak dipahami atau ingin, Bu, atau ada pengalaman gitu. Saya sudah kirim materi ya, silahkan dilihat di chat. Saya sudah kirim materi, semoga sudah sampai di sana dengan selamat materinya. Lah, sampai. Udah? Baik, Bu. Oke. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Oh iya, yang WIFFM tadi belum ya? Nanya tadi. Lah cerita WIIFM ternyata nggak tahu apa itu. Jadi WIIFM ini maksudnya mana tadi? Ini ya. Jadi itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya ini apa sih untungnya buat saya gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita punya anggota tim yang punya sifat ya, punya karakter yang sikit-sikit nggak ada untungnya buat saya gitu. Apa istilahnya itu? Terlalu paretongan, Bu gitu. Jadi misalnya nih, ya udahlah gagal aja proyek tuh. Saya kan udah digaji. Nah, kayak gitu. Mau berhasil mau enggak proyeknya, saya kan gajiannya bulanan. Nah, seperti itu. Atau misalnya tim desain ada yang sakit loh 1 orang gitu. Ada nggak yang bisa gantikan? Ada nggak yang bisa tenaganya bisa disumbangkan ke tim desain gitu. Terus bilang, saya kan bukan di tim sana, nggak mau gitu. Nah, jadi kalau Anda punya anggota tim yang punya habit seperti itu semuanya, nah itu akan menghambat komunikasi. Atau misalnya sikit-sikit ada orang Jawa di sini. Wani Piro ngerti nggak? Apa artinya? Uangnya berapa, Bu? Berani berapa? Berani berapa? Uangnya berapa? Misalnya sudah kerja, tolong dong ini bisa nggak ngerjain ini gitu. Terus Wani Piro bilangnya ke bosnya kan, ya Allah gitu ya. Ya, jadi sikit-sikit Wani Piro. Atau misalnya kalau di pemerintahan SK-nya mana gitu ya, SK. Jadi kalau nggak ada SK nggak mau kerja. Nah, jadi kalau money orientation, nah jadi kalau orientasinya lebih ke uang gitu, memang siapa sih kita nggak munafik ya, kita bekerja kan cari uang kan. Nah, tapi kalau sikit-sikit nanya Wani Piro gitu kan, nah itu Anda akan dicap orang, Anda usah ajak dia lagi, dia sikit-sikit Wani Piro gitu ya. Nah, terus Bu gimana Bu? Kita diem aja Bu. Kalau kemarin di kelas sebelah ada yang nanya tuh, Bu, kalau misalnya kita nggak boleh tanya Wani Piro Bu, berarti kita mau aja Bu disuruh orang apa aja Bu? Ya jangan pula mau disuruh apa aja gitu. Saya mau disuruh apa aja gitu ya. Bu, kalau semua yang nggak dikasih bayaran gimana Bu? Nah, yakin dan percayalah, Anda berbuat sesuatu yang baik, pasti ada imbalannya kan? Mau saat ini imbalannya, ya jangan nagih saat ini gitu. Kalau nagih saat itu Anda transaksi jual beli sama Tuhan berarti kan? Ya, berbuat baiknya sekarang kan nggak langsung dibayar sekarang kan? Nah, dikumpulin dulu celengannya. Nanti pas meletus celengannya kan, wah, lulus Bu. Di mana gitu kan. Nah, itu kalau Anda dapat rezeki, kalau saya ya, ini prinsipnya di saya. Kalau saya dapat rezeki yang nggak saya sangka-sangka, itu berarti celengan saya udah penuh gitu aja. Rezeki itu bukan hanya uang ya. Rezeki itu banyak hal. Ya, dapat rezeki anak misalnya, atau dapat rezeki kesehatan, nggak sakit gitu. Atau saya selamat aja pulang pergi panjang Padang setiap hari gitu, itu udah rezeki buat saya tuh. Ya. Nah, jadi jangan sikit-sikit Wani Piro. Ya. Apalagi kita nih, Anda masih junior. Nah, harus banyak-banyak menebar kebaikan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja dengan baik,
kita nggak WIFM tadi, ya. Nah, itu Anda akan dikenal oleh orang lain, besok ajak dia lagi aja gitu. Dia bekerjanya bagus gitu. Tapi kalau Anda sikit-sikit wani piro gitu, orang adalah orang akan tahan. Si Pimpro, Anda kalau pernah lihat Pimpro gitu ya, Pimpro tuh kesabarannya 1000% tuh. Menghadapi orang dengan segala tingkah lakunya gitu ya. Nah, dia akan sabar dengan Anda, dia nggak akan marah karena proyek sedang berjalan gitu ya. Dia akan nahan sabarnya tuh. Tunggu aja ya kamu besok ya. Habis proyek ini nih, awas ya gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi Anda akan diajak lagi dan hati-hati. Orang kan punya mulut, punya jempol kan. Kalau dulu punya mulut aja, kalau sekarang punya jempol. Ya, mereka akan rekomendasikan kita berdasarkan apa yang kita pernah lakukan. Anda lakukan hal baik, Anda akan direkomendasikan baik. Anda berbuat tidak baik, rekomendasinya juga tidak akan baik. Ya, jadi misalnya nih ada temannya Pak Bos kita nih, saya lagi butuh karyawan nih, si A kemarin saya ajak kerja boleh nggak? Katanya, nggak usah lah, dia begini begitu. Dah tercemarlah nama baik Anda kan. Seperti itu. Jadi WIIFM itu maksudnya jangan sedikit-sedikit itu apa sih untungnya buat saya gitu. Nah, kalau udah punya teman anggota tim yang kayak gitu tuh biasanya proyek itu komunikasinya terhambat itu. Ya. Nah, ada saya jelasin. Silahkan ada yang mau bertanya? Bertanyalah. Kelas ini anggotanya 44 orang, tapi tidak ada pernah bertanya orang. Kelas sebelah cuman kemarin 8 orang. Nah, bertanya terus. Tanyalah. Apa yang mau Anda tanyakan? Ada pengalaman atau apa gitu? Silahkan. Silahkan. Pada sibuk ya, sibuk bikin laporan praktikum. Atau sibuk nunggu beduk. Kan berapa hari lagi puasanya? Silahkan, apa saya mau tunjuk? Nah, kalau tunjuk jangan Bu, takut saya Bu. Nah, kalau tunjuk sembunyi. Nah, tuh, Noveri. Ntar saya baca dulu. Nah, Noveri nanya nih, ada tentang junior di dalam proyek. Saya ingin bertanya, manfaat pemilik proyek merekrut junior dan anggotanya apa, Bu? Kenapa Pimpro mau merekrut junior, misalnya junior analis, junior programmer, junior apa lagi, teknisi gitu ya? Apa sih manfaatnya? Yang pertama dia bisa digaji lebih murah. Ya, jadi junior itu gajinya lebih murah per bulannya dibanding kita meng-hire orang yang senior programming atau senior analis. Itu manfaat nomor 1. Manfaat nomor 2, junior programmer atau junior yang lain itu mereka budaya WIIFM-nya sudah belum ada gitu ya. Kan masih junior ya, masih patuh gitu ya. Masih fresh. Makanya kalau Anda misalnya pernah lihat lowongan pekerjaan, kan tidak semua lowongan pekerjaan itu membunyikan berpengalaman sekian tahun. Malah banyak lowongan pekerjaan itu maunya fresh graduate, ya enggak? Karena masih bisa diasuh gitu, masih bisa dibentuk. Ya. Jadi kenapa Bu mereka masih mau meng-hire orang yang masih junior gitu, yang pengalamannya belum ada gitu? Ya karena itu masih bisa dibentuk orangnya. Tabiatnya masih bisa dibentuk. Makanya Pak siapa namanya? Hasnur ya, Pak Hasnur Ramadan ya, pemiliknya Smart BI. Ya, dia kan selalu datang ke FTI itu setiap tahun mencari lulusan-lulusan dari FTI yang bisa dia ajak kerja gitu. Nah, karena lebih enak ngelolanya katanya. Ya, nah jadi junior itu walaupun nggak berpengalaman tapi masih bisa dibentuk.
Nah, kenapa pula Bu alasannya? Ancak junior saya sadar Bu, ya jangan junior pula semuanya, nanti siapa yang ngarahin gitu ya. Ya misalnya junior programmingnya 2, terus senior programmingnya 1, misalnya seperti itu. Ah, gitu Noveri. Bisa dipahami Noveri? Noveri ini ya bermasalah ininya. Kok nggak bisa ngomong, hanya di chat saja. Bisa dipahami penjelasan Ibu Noveri? Oke, bisa dipahami Bu. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Sudah enak ya kuliah online nak. Tahyo le mendengar saya entah enggak. Rupanya sedang nonton film Korea lu ternyata kan matanya yang melotot Bu gitu ya. Hah, Undi, manganyul itu. Undi gitu ya. Ya. Ya sudahlah, saya kan nggak bisa memantau apa yang ada di monitor Anda kan. Saya percaya aja lah, saya husnuzan aja dengan Anda semuanya. Oke, saya berhusnuzan, Anda paham semua, tidak ada yang bertanya, 1 orang saja tadi yang bertanya. Ini pertemuan kita yang ke-10 ya. Nah, setelahnya kita akan ketemu setelah Lebaran. Ya, nih. Nih, Noveri nanya lagi nih. Untuk manfaatnya seperti itu, Bu, murah, patuh, dan mudah dibentuk, apakah ada resikonya, Bu? Dan apakah resikonya tidak besar, Bu? Nah, resikonya pasti ada, Noveri. Keputusan apapun yang kita ambil itu pasti ada resiko. Nah, kita harus mampu meminimalisir resiko tersebut. Kita kelola. Resikonya bisa jadi gini, Noveri. Dia masih fresh, baru lulus atau misalnya pengalamannya belum ada gitu. Nah, resiko yang pertama yang terbesar adalah kita salah menilai dia. Ya, misal nih, kita lihat dari transkripnya saja. Atau misalnya kalau transkrip tinggi P-nya, Bu. Atau misalnya kita melihat dari kemampuan. Jadi waktu kita wawancara, kita kasih dia soal gitu ya. Kamu coba selesaikan ini menggunakan coding ini. Ternyata kebetulan you benar loh, Bu. Berhasil membuatnya, Bu. Nah, itu resiko kita tuh. Kalau misalnya, ternyata kemarin tuh enggak dia yang bikin programnya, Bu. Karena online, Bu, menceniknya, Bu. Bisa kan? Nah, itu resiko kita itu. Jadi kita ketika mencari yang junior, yang fresh graduate, itu benar-benar kita harus ekstra dibanding dengan yang senior. Karena kalau senior sudah ada pengalaman, kita bisa lihat CV-nya gitu ya. Nah, kemudian resiko lainnya adalah banyak hal sih sebenarnya, Noveri. Resiko komunikasi juga. Karena dia masih baru gitu ya. Ketemu orang gagap dia, selamat siang Pak gitu ya. Kan kacau kan. Masa ketemu klien dia, selamat siang Pak gitu. Kemudian juga ada habit-habit lain, misalnya dia tidak tepat waktu, misalnya. Disuruh janjian jam 1, datangnya jam 4:30, misalnya. Ya, nah resiko itu pasti ada, Noveri. Jadi tergantung kita bagaimana mengelola resiko tersebut. Kalau orang-orang yang suka tantangan, kayak Pak Hasnur itu, tuh saya salut itu. Dia memang suka yang fresh graduate, jadi memang kalau udah hebat, alumni kita tuh dilepasnya. Kayak senior Anda tuh ada namanya Sadri Halim tuh. Sekarang nggak di Smart BI lagi kerja, udah di tempat lain kerjanya. Dengan gaji yang luar biasa. Kabarnya perusahaannya internasional gitu. Nah, dia juga tidak mengekang orang lain untuk maju gitu. Memang tipe-tipe orang yang memang lebih suka sama yang fresh graduate gitu. Ada pula tipe orang yang lebih suka sama yang pengalamannya udah banyak gitu, nggak perlu diajarin lagi. Nah, kalau yang udah senior itu ada juga resikonya. Jangan kira bahwa di senior itu nggak ada resiko. Pertama gajinya tinggi, nak. Yang kedua, kalau udah senior, beda nggak senior sama junior? Beda, Bu. Ya, beda, Bu. Ya kan? Kalau ngomong ke udah uni beda kan, ngomong ke adik-adik di bawah kelas kan? Beda lah, Bu. Ya, nah itu juga. Jadi Pak Bos kalau udah dapat yang senior yang sudah hebat dan segala macam gitu ya. Nah, Pak Bos juga harus hati-hati tuh mengeluarkan kebijakan, harus hati-hati tuh. Buku ngamuk ya kan, ngambek ya kan, pahitnya kan. Nah. Jadi semua ada resikonya ya. Tidak ada hidupnya yang tidak ada resiko. Ini sekarang panas nih kan. Nah, resikonya apa panas? Angin, Bu gitu. Nah, ada semua resiko. Haus, Bu. Haus. Sebentarnya jenidio. Berapa jam lagi nih? Jam 3 sekarang. 3 jam lainnya. Ya. Oke. Noveri bisa diterima penjelasannya?
Ini Noveri ini di mana nih? Di kampus atau di... Oke. Oh, sedang di rumah dia. Kenapa nggak ada ininya, nggak ada mikrofonnya? Manfaat dan resiko yang dikira oleh pemilik proyek tersebut, Bu. Ada nggak saran atau baiknya seorang junior harus berdekat seperti apa? Oh, ya ini susah juga ya. Kadang-kadang ya, junior ini jangan, saya bilang ya, junior itu bukan berarti dia umurnya lebih muda ya. Ya, junior itu adalah pengalaman. Ya, pengalaman dia. Bisa jadi umurnya lebih muda, tapi dia di apa? Di dalam sebuah proyek dia dikategorikan senior. Ya, senior analis misalnya. Padahal dia lebih muda daripada junior senior analis. Jadi junior senior itu adalah terkait dengan pengalaman dia senior. Ya, bukan kayak di kampus ya. Kalau di kampus kan tingkatan anak 2 BP 2020 berarti adalah senior bagi mahasiswa angkatan 21 dan 22. Nah, itu kan gitu kalau mahasiswa ya. Nah, kemudian bagaimana, ada saran nggak Bu bersikap seperti apa dalam sebuah proyek? Ya, sikap, kalau Anda bersikap baik, ya, hasilnya pasti baik. Yakinlah dengan saya. Ya, bersikap baik, menghormati orang lain. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, ada yang tidak paham dengan sesuatu, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, kalau tidak bertanya Bu, salah nanti, sesat di jalan ya. Kalau nggak bertanya jalan-jalan. Enggak ya. Jadi kalau ini nggak hanya sebagai junior ya, Noveri ya, mau kita junior, mau kita senior, mau kita pimpro, ya bersikap baik lah gitu ya, menghargai semua orang, jangan memandang orang, ini sekali-sekali lagi ya, jangan memandang orang dari usia, dari pangkat dia, atau dari kekayaannya dia, atau dari cantik dan gantengnya dia gitu ya, jangan. Hargai semua orang, karena belum tentu juga orang yang sekarang Anda rendahkan itu di kemudian hari nasibnya segitu-gitu juga gitu, enggak. Ini kan kita nggak tahu takdir kan. Nah, misalnya nih, makanya saya selalu bilang kan, jangan kejam sama junior gitu ya. Nih dengan junior nih luar biasa Anda apa mempelonco-pelonco gitu ya. Lupa bisa pas kerja Bu, ini manajer awak Bu gitu ya. Ya, jangan gitu ya. Jadi mau jadi senior, mau jadi junior, sarannya adalah ya bersikap baik, kerjakan yang disuruh ke kita, kerjakan sesuai dengan peran kita, bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, ya. Nah, hormati siapa saja. Nih saya mau tanya nih, ini sering kali nih mahasiswa nih. Saya kan misalnya koridor gitu ya. Kalau anak-anak baru kan biasanya nggak tahu sama dosennya gitu ya. Terus apa namanya? Kalau ketemu ya udah gitu aja gitu. Ini kan terasa nih kalau saya ketemu mahasiswa JTK itu pasti nyapa gitu, Bu, gitu, Pak, gitu. Tapi kalau ketemu mahasiswa lain atau saya di gedung E misalnya, itu kan bukan mahasiswa saya dan sudahlah nggak menyapa gitu ya, saya mau lewat kemudian menumpuk di jalan yang menghalangi jalan gitu ya. Nah, jadi jangan hanya menghargai orang yang Anda kenal gitu ya. Nanti bisa jadi kalau Anda menghargai saya karena saya dosen Anda sekarang, ya besok kan belum tentu lagi saya jadi dosen Anda gitu. Nah, Anda udah lulus kan bukan jadi mahasiswa saya lagi kan. Nah, ya, hargai semua orang siapapun dia, ya. Ketika kita menghargai orang lain, yang dilihat bukan orang yang kita hargai itu, tapi yang dilihat adalah kita. Sama begini, Anda mengeluarkan kata-kata kasar misalnya. Yang terlihat oleh orang siapa? Orang yang Anda maki atau Anda yang memaki? Yang memaki atau yang dimaki kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata makian itu? Misalnya ada tontonan nih yang memaki, Bu, betul Zul. Jadi bukan orang yang dimaki yang dilihat oleh orang lain, tapi adalah orang yang memaki. Sebesar apapun kesalahan orang tersebut, yang salah jadinya Anda gitu, karena tidak bisa mengontrol lidahnya dalam berucap. Nah ya, jadi kalau misalnya ada juniornya salah, sampaikan dengan baik. Ya, misalnya nanti ada teman atau rekan Anda dalam tim berbuat curang, sampaikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti yang dia sebenarnya perilakunya salah, tapi ketika Anda menghadapinya dengan cara yang salah, Anda yang jadinya salah. Orang melihatnya kita yang salah jadinya. Ya. Jadi sikap tuh baik aja, baik aja sama semua orang. Ya, tidak peduli dia latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, baik aja sama semua orang. Makanya saya selalu marah tuh sama mahasiswa yang kadang-kadang sama Kak Mala tuh nggak sopan gitu ya.
Saya sering marahi. Ini ada kasus juga nih satu nih. Ada kasus nih sekarang nih di jurusan nih. Nah, saya biarkan aja, biar nunggu jadwal dia agak sebulan atau 5 bulan yang akan datang gitu ya. Ya, Anda enak nih, coba Anda tanya sama senior-senior yang BP berapa tuh. Dulu nyari jadwal tuh lama sekali. Sekarang daftar besok dapat jadwal tuh. Nah, kayak gitu sekarang di jurusan. Nah, ada juga lagi tuh mahasiswa yang ya gitulah Pak Aleh. Ya, sekarang bulan puasa Bu, nggak boleh ngomongin orang gitu ya. Ya, ngomongin orang mahasiswa saya gitu. Mahasiswa saya, anak saya yang harus dididik gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Oke. Noveri, bisa dipahami penjelasan Ibu Noveri? Mana Noverinya? Oke. Oke, sip. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada. Oke, saya absen ya. Yang saya sebut namanya raise your hand atau bilang hadir Bu, gitu ya. Muhammad Irfan. Ini benar nih ya? Benar ya kelasnya ya? Muhammad Irfan, tidak ada. Adam. Halo. Razak, landak lo tibonya le do manyo. Deh. Ini selalu saja mengulang karena gagal absen. Dengan Pak Rifki ada berapa absen Razak ini ya? Alah, ulanglah tahun besok lihat. Maulana? Ada, Bu. Maulana kok jalan. Faisal? Faisal, enggak ada? Aidil Hajri? Hadir, Bu. Junidio? Hadir, Bu. Ini ada tadi Meli, Noveri, Rian? Hadir, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Arif Wahyu? Hadir, Bu. Senda? Hadir, Bu. Hanafi Yazid? Hadir, Bu. Zul? Ada Zul tadi ya? Zul, namanya pisah atau sambung, Ada, Bu. Zul? Kalau di akte sambung, Bu. Tapi yang sebenarnya bisa sih, Bu. Iya, nih gimana cara manggilnya nih, Zul? Zulafrilian jadinya kan? Nah, Iya, sebenarnya bisa, Bu. nggak bisa diperbaiki aktenya ya? Ijazah lah Ya, bersambung kalau juga? udah terlanjur, Bu. Iya, di Ijazah ijazah. bersambung? Oh, kalau ijazah lah bersambung, sudah lah, Zul. Ya. Raihan Zaki? Ada tadi, Hadir, nak. Bu. Melanda? Hadir, Bu. Nazra? Hadir, Bu. Harisah Yuda? Hadir, Bu. Ananda? Hadir, Bu. Hajri? Hadir, Bu. Romiko? Hadir, Bu. Hariz? Nggak ada. Muhammad Hafiz? Hadir, Bu. Fazi? Hadir, Bu. Muhammad Taufikul Hakim? Hadir, Bu. Abdul Halim? Hadir, Bu. Safik? Hadir, Bu. Haikal? Hadir, Bu. Ini masih sebelahan duduknya nih. Namu sebelahan, duduk sebelahan lo ya. Rizem? Amin. Hadir, Bu. Tommy? Hadir, Bu. Mita? Hadir, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Aliana? Hadir, Bu. Aulia?